Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan kuis dari teori bahasa dan otomata. Untuk soal pertama yaitu sebutkan tingkatan bahasa pemrograman dan berikan contoh-contoh masing-masing tingkatan tersebut. Yang pertama, pada dasarnya bahasa pemrograman dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu ada bahasa mesin atau machine language, yaitu bahasa paling rendah yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Bahasa ini langsung dimengerti oleh komputer tetapi sangat sulit dipahami oleh manusia. Contohnya seperti kode biner ini. Kedua, ada bahasa rakitan atau assembly. Bahasa ini menggunakan simbol atau mnemonik seperti MOV, ADD, atau JMP untuk menggantikan kode biner. Misalnya pada prosesor Intel x86 kita bisa menuliskan MOV AX,5 atau ADD AX,VX. Ketiga, ada bahasa tingkat menengah. Bahasa ini menggabungkan kemampuan tingkat rendah dengan tingkat tinggi. Contoh yang paling terkenal adalah bahasa C yang bisa digunakan untuk manipulasi memori secara langsung, namun tetap lebih mudah dipahami dibanding bahasa mesin. Untuk contohnya ada di sini. Lalu yang keempat ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Bahasa ini lebih dekat dengan manusia karena menggunakan kata-kata bahasa Inggris dan struktur yang mudah dibaca. Contohnya adalah Python, Java, JavaScript, atau C#. Untuk soal nomor 2 yaitu apa fungsi compiler. Fungsi utama dari compiler adalah menerjemahkan seluruh kode sumber yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh komputer. Proses ini tidak hanya sekedar menerjemahkan tetapi juga melakukan analisis semantik, sintaksis, dan leksikal, serta melakukan optimasi agar program berjalan lebih efisien. Hasil akhirnya adalah sebuah file executable yang dapat langsung dijalankan tanpa harus menggunakan compiler lagi. Nomor 3, hubungan antara bahasa dan otomata. Hubungan antara bahasa dan otomata sangat fundamental dalam konsep ilmu komputer. Teori bahasa formal mendefinisikan aturan atau grammar yang digunakan untuk membentuk string atau kalimat yang valid dalam sebuah bahasa. Sedangkan otomata berperan sebagai mesin yang dapat mengenali atau menerima string yang valid tersebut. Hubungan ini bisa kita lihat dalam hierarki Chomsky, misalnya grammar reguler setara dengan finite automata, sedangkan grammar context free setara dengan passed-down automata. Jadi kesimpulannya yaitu bahasa menyediakan aturan, sementara otomata menjadi alat untuk memverifikasi apakah sebuah string sesuai dengan aturan tersebut. Selanjutnya nomor 4 yaitu peran teori bahasa dan otomata dalam teknik kompilasi. Di sini dapat dilihat ada beberapa fase pada analisis leksikal. Token-token seperti identifier, keyword, atau operator didefinisikan dengan regular expression, dan finite automata digunakan untuk mengenali token-token tersebut. Kemudian pada fase analisis sintaksis, struktur program didefinisikan dengan konteks free grammar, dan passed-down automata digunakan untuk memastikan urutan token sesuai dengan aturan grammar. Lalu pada fase analisis semantik dan optimasi, meskipun tidak menggunakan otomata secara langsung, tetap memanfaat konsep teori bahasa seperti transversal graph atau state machine untuk memastikan makna program benar dan kode yang dihasilkan lebih efisien. Kesimpulannya, tanpa teori bahasa dan otomata, kompiler tidak akan bisa membedakan mana program yang benar dan yang salah. Selanjutnya nomor 5 yaitu proses pembentukan bahasa. Proses pembentukan
bahasa formal dapat dijelaskan dengan sebuah urutan. Pertama adalah alfabet, yaitu himpunan simbol dasar yang terbatas. Misalnya A, B, 0 atau 1. Selanjutnya ada string. Dari alfabet itu tadi kita bisa membentuk sebuah string, yaitu rangkaian simbol. Contohnya string A B01 atau 10 BA, lalu ada string kosong. Selanjutnya kumpulan semua string yang mungkin dibentuk dari alfabet. Ini termasuk string kosong. Himpunan ini tidak terbatas tetapi tetap bisa dihitung. Selanjutnya ada bahasa, kemudian didefinisikan sebagai himpunan bagian dari alfabet. Bahasa kemudian didefinisikan sebagai himpunan bagian dari himpunan semua string yang nomor 3 tadi. Dengan kata lain, sebuah bahasa hanya memilih string tertentu yang sesuai aturan, tidak semua string masuk dalam bahasa tersebut. Selanjutnya, agar lebih formal, digunakan grammar, yaitu seperangkat aturan produksi untuk membangkitkan string yang valid dalam bahasa itu. Grammar biasanya didefinisikan dalam bentuk 4 komponen, yaitu variabel, terminal, aturan produksi, dan simbol awal. Jadi, alurnya adalah alfabet membentuk string membentuk himpunan semua string, lalu dari himpunan tadi dipilih subset yang disebut bahasa, dan bahasa diatur secara formal oleh grammar. Sekian penjelasan saya untuk kuis teori bahasa dan otomata ini. Terima kasih.